Cara berpikir juga penting di sini. Kita itu ada dua ranah. Ada ranah akidah, ada ranah fikih. Dalam ranah akidah ada hak, ada batil. Ada benar, ada salah, dan sifatnya mutlak. Allah itu satu, tidak ada sekutu, tidak ada anak, tidak ada ibu. Iya kan? Ya. Itu akidah. Dalam akidah adanya hak dan batil, benar dan salah. Dalam fikih ada shawab, artinya benar. Ada asab, artinya lebih tepat. Ada tepat, ada lebih tepat. Yang masih bermusik mungkin tepat. Yang bagi teman-teman yang jaga hati-hati, tidak bermusik sama sekali, mungkin lebih tepat. Jadi bukan hak dan batil di sini. Kosakatanya, Narasinya aja ya? kosakata. Dan kosakata ini penting. Coba kita baca kitab Al-Ummnya Imam Asy-Syafi'i. Beliau tidak pernah mengatakan dengan ringan, ini halal, ini haram. Beliau itu mengatakan dalam kitab Al-Umm, aku menyukainya, aku tidak menyukainya. Adapun pendapat ini, aku tidak menyukainya. Adapun pendapat ini, aku menyukainya. Kecuali itu ada dalil sahih dari Quran yang tidak ada perdebatan di kalangan para ulama, ya. Qat ayatut dilalah wa qat ayatut subut, istilah fikihnya itu. Benar-benar kokoh bahwa itu hak atau batil. Beliau tidak pernah menggunakan istilah hak, batil, halal, haram. Beliau menggunakan kata-kata aku menyukainya, aku tidak menyukainya. Kecuali udah bener-bener saklek, babi misalnya. Kalau itu selesai. Tapi pada perkara-perkara yang khilafiyah furu'iyah, beliau sudah mengatakan aku menyukainya, aku tidak menyukainya. Nah, ini unik, Ustaz. Jadi maka saya kepada teman-teman yang berpendapat bahwa misalnya ya, ini pokoknya saya nggak mau sama musik, jangan tergesa-gesa mengatakan, katakanlah halal haram. Tapi mungkin kita ambil kehati-hatian. Musik saya nggak suka. kalau saya sih enggak gitu misalnya ya. Kalau saya sih enggak. Kalimat-kalimat seperti itu lebih aman. Karena ini penting ya untuk difahami. Ada orang mengira semakin kenceng kita berhati-hati dan mengatakan ini halal, ini haram, maka kita dianggap multazim, orang yang sangat kuat beragama. Padahal hukum menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal itu sama-sama hal yang sangat besar di sisi Allah. Masya Allah. Hati-hati berarti ya. Kita bilang ini haram, padahal ternyata Allah tidak mengharamkan. Itu pertanggungjawaban kita sama dengan mengatakan ini halal padahal Allah mengharamkan. Makanya itulah kenapa para ulama dulu hati-hati sekali soal halal haram. Karena apa? Menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal itu sama-sama haknya pembuat syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya hak di situ. Nah, sekarang menurut Ustadz, kenapa Allah ciptakan ada halal, ada haram, tapi ada ranah diskusi? Kenapa? Ini kan yang ramai di sini. Betul. Nah, di tengah inilah lahan empuk untuk jadi domba. Betul. Ini lahan empuk nih. Jadi saya ngerasa bahwa berkali-kali terjadi konflik itu ada di ranah ini. Ada di ranah perbedaan fikih ini. Yang saya rasa bisa diobrolin gitu, tapi dijadikan ya untuk ada pihak yang kepengen Islam terus ribut. Ya. Ini ranahnya nih, ranah bermainnya. Ada dua sudut pandang. Pertama, sudut pandang halal haram syubhat. Hadisnya ada di Arba'in Nawawiyah. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Di antara keduanya terdapat perkara yang samar-samar. Nah, perkara yang samar-samar ini tingkat kesamarannya berbeda-beda bagi setiap orang, tergantung ilmunya. Semakin dalam ilmu seseorang, semakin banyak ilmu seseorang, maka yang samar makin dikit, ya enggak? Iya. Karena ilmunya banyak. Maka dengan memandang
dari sudut pandang ini, artinya Allah itu ingin umat Islam banyak berilmu, banyak belajar, banyak berdiskusi, banyak mengkaji. Biar bisa ngelihat yang sama. Biar yang samar ini makin sedikit. Biar yang samar-samar ini makin sedikit. Clear? Ya. Pandangan kedua, kemudahan. Itu hadisnya di riwayat Muslim ada juga. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah menetapkan perintah-perintah, maka lakukanlah semampu kalian. Faf'aluhu mastata'tum. Innallaha amara amran. Allah itu memerintahkan perintah-perintah, maka laksanakan sejauh kemampuan kalian. Dan Allah melarang beberapa hal, fajtanibuhu, maka jauhilah. Dan Allah diam pada beberapa hal, banyak hal, bukan karena lupa, tetapi untuk memberi kemudahan kepada kalian. Masya Allah. Jadi ada dua sudut pandang. Yang satu sudut pandang agar kita umat Islam mau belajar, mau berilmu. Yang kedua sudut pandang ini kemurahan Allah. Kita diberikan ruang-ruang yang luas, tidak diberi hukum perintah atau larangan, tetapi itu tujuannya adalah memberi kita kemudahan, kelapangan dalam beragama supaya tidak terasa sempit dan susah. Waduh, Masya Allah. Karena salah satu kaidah Mas Quran menurut para ulama adalah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu, Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu.